Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kita hormati, kita muliakan guru-guru kita yang hadir, bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jamaah di pengajian rutin kita yang insyaallah itu semua dimuliakan Allah. Pertama sekali syukur alhamdulillah dan lupa-lupanya selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia Allah. Semoga kita juga diberi taufik oleh Allah untuk mensyukuri, mentasarrufkan pemberian Allah itu dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala sehingga nak jam berubah nikmat menjadi istidrak. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, sampaikan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan itu selalu dituntun oleh Allah untuk menjadi umat beliau yang betul-betul umat ijabah dan istiqamah selalu menjalankan syariat beliau. Kemudian beliau kita diberi kemampuan ditolong oleh Allah untuk menegakkan serta menghidupkan sunnah Rasulullah itu, dan di akhirat kelak nanti digolongkan kita yang dijanjikan dalam orang-orang yang mendapatkan syafaatus sughra. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, di kajian kita saya sampaikanlah guru kita tadi berhubungan dengan masalah ilmu tentang tasawuf atau ilmu yang berhubungan dengan masalah ihsan. Karena sempurnaan ajaran agama kita tu tidak lebih tidak kurang daripada tiga hal itu: berhubungan dengan masalah iman atau keyakinan, berhubungan dengan masalah amaliyah, berhubungan dengan masalah ihsan. Ihsan sering disebut dengan ilmu tasawuf atau disebut juga dengan ilmu adab sebetulnya. Karena adab dalam Islam sangat tinggi, bahkan melebihi daripada ilmu. Kalau hilang adab maka hilanglah ilmu. Itu perannya adab di dalam Islam. Termasuk itunya dalam adab-adab itu diatur ilmunya, tapi yang menggariskan untuk orang-orang yang berhubung dengan ilmu tasawuf. Termasuk itunya Imam Al-Ghazali, Junaid Baghdadi, Zaid Bustami, dan banyak itu. Termasuk itunya beliau itu Ibnu Athaillah yang mengarang kita Hikam, Iman Al-Qusairiyah, dan banyak itu lama-lama yang menggariskan, mengatur yang berhubung dengan masalah tentang adab itu. Intinya apabila hilang itu maka iman dan Islam tadi juga bisa rusak saja. Disempurnakan dengan ihsan. Itu termasuk yaitunya adab, termasuk dalam adab dalam ilmu sekali. Karena kita diperintah dalam agama untuk berilmu, kewajiban dalam menuntut ilmu. Thalabul ilmi
faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban yang terengge bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Tapi berdasarkan analisa orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, banyaknya mereka belajar, tapi jarang mereka yang sampai kepada tujuan mereka. Kenapa mereka tidak sampai tujuan? Karena mereka itu salah dalam memelihara adab-adab di dalam ilmu itu sendiri. Termasuk itu di dalam kita ta'alim muta'alim, karena banyak orang maraja, tapi mereka tidak sampai kepada tujuan. Jadi kalau hanya sekedar dapat ilmu, kan belum tujuan. Tujuannya kan bermanfaatnya ilmu. Kalau tujuan seseorang itu hanya mendapatkan ilmu, berarti belum sampai ke tujuan yang hakiki. Tujuan buah daripada ilmu itu adalah bermanfaatnya ilmu, sehingga mengantarkan ilmu tadi kepada mardatillah, keredaan Allah. Keredaan Allah itu kan sampai. Kalau hanya mencapai ilmu saja, belum tentu orang itu sampai kepada mardatillah, keredaan Allah, dan banyak. Sehingga itulah yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa mereka tidak sampai pada buah yang seperti itu? Orang-orang sufi itu kan termasuk mereka tidak menjaga adab-adab di dalam ilmu itu sendiri. Itulah betul termasuk pentingnya adab. Kenapa mereka tidak sampai ke yang seperti itu? Karena mereka tidak menjaga adab-adab dalam ilmu. Di sengaja sampaikan ini itu berhubungan dengan masalah adab ilmu yang dikarang kitab oleh Ustaz Abdul Samad, tidak bersama nak kini Ustaz Abdul Samad Al-Palembani, orang Palembang, masih murid daripada Syekh Muhammad Al-Amin Al-Kabawi, ulama-ulama yang nama kitab beliau Sirus Salikin, nama kitab itu. Isinya adalah kitab berhubungan dengan tasawuf, termasuk sikap dijalankan itunya adab ilmu, adab muta'alim wal ilm, adab orang baraja dan adab itunya orang yang mengajar itu. Di sejauh itu sampaikan berhubungan dengan masalah kecil beliau, tapi kok dikarang dengan bahasa nak bahasa Arab itu, mahadis ada suara khususun dengan bahasa Arab Melayu. Nyak nampan baik kok. Di kitab kok dibahasa dengan Arab Melayu. Maka bu Arab Melayu, nah sawak tulisan-tulisan Arab. Dan Arab Melayu kok bisa diagak-agak, nah bisa dikiro-kiro. Tapi kalau Arab Bana tidak bisa dikiro-kiro, itu bedanya. Nah, kambiang je kumbang itu bisa diagak kumbang, pelah kambiang. Calik saya kalimat belakang. Kok rumput di belakang, nak mungkin kambing kumbang dan kambiang. Nah, tulisan sama tu. Kau ni buat ni dia belakang sama orang tu. Tapi rumput di belakang dah mungkin dia kumbang kambiang. Kalau mual kan tu kumbang dah. Bisa dia agak-agak seperti itu. Kalau Arab malah. Tapi kalau tak biasa ni tak jadi. Kalau tak biasa tak jadi bisa. Jadi kalau saudara Arab Melayu, bukan Arab Bana. Apa bedanya? Kalau Arab asli membahas Arab. Dan yang contoh Kitabus Sholati. Itu bahasa Arab mana namanya? Diterjemahkan ini kitab salat. Tapi kalau bahasa Indonesia nyubit dia, lain mungkin kitab sembahyang dia. Tulisan itu juga. Bahasa Arab juga, macam bahasa Arab. Ikut termasuk adalah bahasa yang diikan dari susunan Syekh Abdul Samad Al-Palembani dari Arab Melayu. Kita bacon. Tak bacon. Tak bacon. Dia kata beliau, adab orang yang belajar ilmu itu, maka yaitu dua perkara. Yaitu dua perkara adab orang belajar. Dari kadang dua perkara. Pertama, adab yang tertentu daripada dirinya, atau adab dalam manusia atau dalam diri.
Yang kedua baru adab beserta guru ke gurunya. Itu adab terpenuhi. Adab menyepelihara dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adab terhadap gurunya yang mengajar. Dua adab. Adab kan sama dengan akhlak. Itu akhlak yang terpenuhi. Adab menado dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua baru adab terhadap gurunya orang yang mengajar. Tentu dimulai dengan adab untuk dirinya dulu. Nah. Adapun adab yang tertentu dengan dirinya orang itu ada 7 perkara. Ada 7. Di bisa wak inok-enok setiap awak kita nambaraja. Ingin bermanfaat ilmu kita tidak membuahkan hasil sesuai kehendak Allah, terpenuhi kita masuk dalam 7 ke mesti ada. Kalau tidak terpenuhi dalam 7 kok bisa-bisa ilmu kita ilmu layan tafa'u bih. Mungkin diagi ilmu oleh Allah, tapi ilmu sebagai ilmu istidrak menjadi bala dan musibah ilmu untuk kita. Dan tidak akan bermanfaat di akhirat nanti di pengadilan Tuhan ilmu. Nah, jadi ilmu itu bukan harato, tapi sedang ilmu pun ada istidrak. Dan kita tapi sebagai istidrak jadi itu Allah. Makin lagi mungkin tumbuh kecongkaannya, makin lagi mungkin tumbuh kesombongan dan keangkuhannya, makin lagi tumbuh ujub dan takaburnya. Berarti tidak ilmu dikarenakan Allah walaupun apa sering kepala dalam kepala. Ilmu istidrak nomor 4 untuk menambah-nambah sesuatu dengan ilmu yang diberikan Allah kepada mereka. Ada tak manusia lagi seperti itu banyak. Heran. Nah, maka Nabi berlindung Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' tadi. Itu maka kecewaan ulama tadi para banyaknya orang belajar tapi mereka tidak sampai kepada buah yang mereka ingin. Separuh jalan mereka hanya sayuran mendapatkan ilmu tapi buahnya tidak dapat. Kalau tidak sampai kepada tingkat keadaan Allah buahnya ilmu itu berarti ilmu itu jadi istidrak. Diagih tapi adalah untuk menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Maka kata Nabi manis nada ilman walam yazad huda. Siapa tambah-tambah ilmunya tapi tidak bertambah-tambah hudan kena hidayah petunjuk dalam hatinya. Berarti orangnya makin jauh daripada rahmat Allah. Illa bu'da jangan tambah dakok, illa bu'da melainkan tambah jauh. Aku yang kita takut. Dan ini saya kan manis dada ilman, orang bertambah ilmu. Tapi tidak bertambah hudan ke dalam hati. Kan banyak aja tuh. Makin bertambah makin tambah congkak, tambah ujub, takabur dan malah. Nah, berarti ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat. Bapak bisa terjadi itu mengabaikan dalam adab dalam berilmu. Di berada tuh 7 perkara. Di adab untuk dirinya seseorang tuh ada 7 perkara. Baramulu adab yang pertama mantu bahasanya. Nah, adab dalam mensucikan hatinya daripada sifat kejahatan dan segala perangai yang tercela yang ada dalam hati. Benar indah bagi seorang yang belajar. Termasuk adab yang pertama agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi orang belajar, mesti membersihkan hati daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela yang ada dalam hati. Menghilangkan sifat riya, menghilangkan sifat ujub, menghilangkan sifat takabur, alai segala sifat-sifat yang tercela. Itu adab yang pertama dalam ilmu. Tapi kalau dipelihara itu beraja juga ilmu orang itu tidak akan sampai kepada tujuan yang mereka harapkan. Mungkin dapat, tapi mereka tidak akan sampai kepada buah daripada ilmu tersebut. Kon tetap tasawuf tawassul ilmu yang baik, tapi perlu dikaji. Dan hanya bisa hati dan karya bisa dilembutkan dengan ilmu tasawuf, tidak bisa dengan ilmu tauhid. Malah satu lah dibagi-bagi dia udah.
Jurusannya ko. Ilmu akidah jurusannya iko. Untuk membantukan keyakinan. Kajinya dua je. Kapi mukmin. Main tu kajinya. Tak ada setengah-tengah. Dua saja makan. Kapi mukmin. Tak ada setengah-tengah. Kalau fikih sah batal, haram halal, itu untuk kajian. Dia mengumumkan rasul lain. Zuk. Kau tak tahu apa yang bertumbuh rasulnya dalam perasaan hati, rasa cinta kepada Allah, rasa sabar. Itu ada sampainya lain. Dan itu pun biasa. Mana ada? Nah, kalau tidak dikaji itu nanti mau hati mengarah. Untuk salah satu melembutkan, melunakkan, menempa hati yang kaya itu, memang dengan kajian tasawuf lah. Termasuk kalau orang yang tidak pernah belajar tasawuf atau anti dengan tasawuf, orang tu tidak akan cuba ada akhlak yang baik dalam diri. Makin alim orang makin sombong. Lihat daripada dia lah. Kalau orang tidak pernahnya dalam belajar tasawuf, hanya ilmu dua fikih saja. Kadang-kadang fikih tidaklah sempurna. Makanya ilmu pun tak boleh ciek di kepala dia. Guru-guru tu kan tak bisa melengkapi. Dan ciek pula bagi seorang guru. Kalau ciek selepon sampai nanti di tengah darjah dengan dia karat nanti. Dituntutlah bagi seorang alim. Sampai Nabi mengajarkan 3, iman, Islam dan ihsan. Kalau mengikut sebagai mengikut Nabi, maka tidak mesti diajar seperti itu. Dan tidak ajaran orang tentang beriman nak waktu keyakinan, ajaran tentang beramal nak sah malaikat, ajaran puluh orang tentang kebersihan, nak bertahan segala ketaatan, nak ibadah yang mereka kerjakan. Tapi kalau tidak, engkau habis itu orang tu. Untuk itu nanti bukan waktu kepada. Di adab yang pertama, mensucikan hati daripada sifat kejahatan dan segala perangai, iaitunya kecelaan di dalam hati. Hanya seperti ujub, takabur, hasad, termasuklah segala kecelaan perangai dan hatilah, karena itu termasuk itu nama. Maka kalau katakan demikian, karena ilmu itu iaitunya setengah daripada ibadah. Ilmu itu adalah setengah atau sebahagian ibadah. Kan untuk ilmu kan wajib, berarti kan beribadah. Dia kata beliau, karena bahwasanya ilmu itu setengah daripada ibadah. Itu ibadah ibadah batin kata beliau. Dan ibadah itu tidak sah, ibadah seseorang itu kalau orang tu iaitunya dalam bernajis. Ini contoh wak sembahyang, badan kita bernajis, pakaian kita bernajis, sampai menyesah nak sembahyang. Nah, nak sah sembahyang. Nah, kini itunya ilmu termasuk ibadah batin. Berarti tampaknya adalah hati. Kan sedangkan orang ada. Nah, kalau hati itu kotor, walaupun ayat innamal musyrikuna najasun, orang situ najis, tapi dalam pengertian para ulama sufi, segala sifat-sifat cela yang ada dalam hati digolongkan dalam najis. Kalau bernajis sah nak ibadah batin jadi tidak sah, maka hilangkan terlebih dahulu itu, karena ilmu adalah ibadah batin. Tidak akan sah ilmu, tapi tidak akan ada buah ilmu kalau hati itu bernajis. Tidak akan sah sembahyang kalau badan bernajis sampai menajis anggota bernajis. Tidak akan sah, arti tidak akan manfaat ilmu kalau hati bernajis. Kenapa? Innama musyrikuna najis, orang syirik najis. Tapi dalam pengertian ulama, seluruh sifat mazmumah, sifat tercela, hasad, riya, ujub, takabur, itu semua najis yang menempel dalam hati manusia. Maka ilmu tempelannya kalau hati tadi, maka hati tidak, ilmu tidak bisa menempel kalau hati yang menajis. Najis tidak bisa disebuahan dengan sesuatu yang suci. Kependangan yang pertama dari itu ulama sulit dipahami. Pun tidak ada terindah. Kalau langkah yang pertama itu yang satu punya ulama.
termasuk adat ilmu na mesti pertama untuk dirinya. Bagi setiap orang yang belajar, siapapun orangnya, tentu ilmu yang maksud adalah ilmu yang diperintah Allah dan Rasulnya. Tidak syarat yang pertama ingin mendapatkan dia ilmu yang bermanfaat. Pertama tidak pertama itu membersihkan hati daripada segala najis mazmumah namanya. Najis mazmumah. Najis mazmumah itu disebut tadi riya, ujub, kabur, sama akan itu najis. Nah, najis ilmu tampaknya adalah tidak akan pernah ilmu bisa menempel karena animodo adalah sesuatu yang suci, tidak bisa yang suci disebuahkan dengan yang najis. Maka syarat pertamanya mesti dibersihkan itu tidak bagi seorang yang belajar.